Perkenalkan, nama saya Tri Arya Saputra Haryanto, mahasiswa Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Baiklah, saya ingin memenuhi tugas ujian akhir mid semester, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan, dosen pembimbing Nurse Fania Tampilang, Eskep MKes. Baiklah, saya akan membahas tentang kebutuhan gizi individu. Kebutuhan gizi adalah jumlah zat gizi minimal yang dibutuhkan oleh setiap individu. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, kebutuhan gizi setiap orang ditentukan oleh banyak faktor, yakni usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Selain itu, tingkat aktivitas fisik termasuk dalam faktor kebutuhan gizi yang diperlukan setiap orang. Belum lagi bila ada kondisi medis atau penyakit tertentu. Semuanya menentukan banyaknya zat gizi yang dibutuhkan. Kebutuhan gizi bersifat sangat spesifik untuk satu individu. Bahkan anak kembar pun bisa memiliki kebutuhan gizi yang berbeda jika keduanya memiliki tingkat aktivitas fisik berat badan, dan tinggi badan yang berbeda. Angka kecukupan AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu untuk hidup sehat. Karakteristik tersebut juga sama dengan faktor yang menentukan kebutuhan gizi, yaitu berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologi. Hanya saja, AKG merupakan kecukupan rata-rata gizi sehari bagi hampir semua orang sehat di suatu negara. Itu artinya, AKG digunakan sebagai patokan zat gizi rata-rata yang diperlukan oleh suatu kelompok orang. Patokan ini tidak menggambarkan beberapa kebutuhan gizi satu individu tertentu saja. Contohnya, pada AKG tercantum bahwa kebutuhan protein pria berusia 19-29 tahun yaitu 63 gram. Ini berarti rata-rata pria dengan usia tersebut membutuhkan asupan protein sebanyak 63 gram dalam sehari. Namun, jika menghitung kebutuhan protein berdasarkan rumus, hasilnya mungkin berbeda. Sekalipun merupakan seorang pria berusia 19-29 tahun, kebutuhan protein bisa lebih atau kurang. AKG biasanya lebih sering digunakan sebagai patokan dalam perumusan acuan label gizi. Menemukan acuan ini pada kemasan makanan dalam tabel informasi gizi atau nutrisi. Cara menghitung gizi yang diperlukan, jenis zat gizi yang diperlukan, hitung terbagi menjadi zat gizi makro dan mikro. Zat gizi makro atau makronutrien adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Jenis zat gizi yang termasuk dalam kelompok ini yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sementara itu, zat gizi mikro atau makronutrien yaitu zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Jenis zat gizi ini mencakupi vitamin dan mineral. Kendati dibutuhkan dalam jumlah kecil, zat gizi mikro memiliki fungsi penting dalam berbagai sistem tubuh. Kebutuhan kalori menggambarkan besarnya energi yang Anda butuhkan dalam sehari. Namun angka ini tidak menunjukkan seberapa banyak kebutuhan karbohidrat, protein, atau zat gizi lainnya. Untuk mengetahuinya, perlu menghitung kebutuhan gizi. Langkah pertama yakni menghitung kebutuhan kalori energi. Bisa menggunakan rumus Harris-Benedict atau kalkulator kebutuhan kalori. Keduanya sama-sama memakai data tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, usia, dan tingkat aktivitas fisik. Setelah mengetahui seberapa besar kebutuhan kalori harian, lanjutkan dengan menghitung kebutuhan gizi mikro dan makro. Kebutuhan gizi makro, jenis zat gizi makro yang diperlukan, Anda hitung kebutuhan itu
karbohidrat, protein, dan lemak. Setiap zat gizi makro mempunyai presentasi tertentu dari total kebutuhan kalori. Berikut inilah penjabarannya. Kebutuhan protein sebesar 10-15% dari kebutuhan kalori total. Setelah menemukan besar kalori untuk protein, ubah dalam gram protein. Sebanyak 1 gram setara dengan 4 kalori. Kebutuhan lemak adalah sebesar 10-25% dari kebutuhan kalori total. Lemak sebanyak 1 gram setara dengan 9 kalori. Kebutuhan karbohidrat adalah sebesar 60-75% dari kebutuhan kalori total. Karbohidrat sebanyak 1 gram setara dengan 4 kalori. Contohnya, kebutuhan energi. Menurut hasil perhitungan kalkulator, kebutuhan kalori yaitu 2000 kalori. Ayo teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, ayo join bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia yang terletak di Bahu. Kampus Universitas Pembangunan Indonesia sudah terakreditasi dan dengan biaya kuliah yang terjangkau dan juga bisa dicicil. Sekian dari saya, terima kasih.